Kita mulai, ini sudah 07:35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji dan ucap syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kalau tidak salah pertemuan ke-7, kita bisa memulai kegiatan belajar mengajar untuk matematika umum atau matematika wajib bagi kelas 12 MIPA. Ini tergabung dua kelas, 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya nanti akan beberapa agenda yang akan kami sampaikan, yaitu tentang materi yang akan datang, tentang statistika pengantarnya dulu, kemudian yang kedua nanti membahas pemenuhan tugas penilaian harian dan persensi Anda, kemudian yang berikutnya adalah rencana penilaian yang akan kita laksanakan di minggu-minggu ke depan ini. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita memulai pembelajaran ini. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing, supaya pada pertemuan kali ini nanti akan membawa manfaat bagi kelanjutan pekerjaan atau pendidikan kita. Kita mulai berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum menuju materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan bahwasannya di setiap Jumat pada saat Anda sementara ini belum ada kegiatan dari kurikulum maupun dari kesiswaan, itu Bapak Ibu Guru melaksanakan rapat. Jadi melaksanakan rapat untuk meninjau atau membahas tentang pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan di sekolah kita. Jadi meskipun Anda di rumah itu saya tidak mengatakan santai, tapi mempunyai kegiatan yang tidak ada kaitannya, mungkin kalau ada kaitannya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, Bapak Ibu juga bekerja baik secara vikon maupun ada yang bertatap muka di sekolah untuk piket, itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi setiap Jumat ada koordinasi. Nah, dari situ perlu kami sampaikan bahwasanya di situ ada tataran pembahasan tentang kondisi, situasi, tentang kondisi anak-anak sekalian. Ada yang dari segi kegiatan belajar mengajarnya, kemudian dari segi absensinya, kemudian mengerucut kepada nama-nama peserta didik yang bermasalah. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwasannya pertama, dalam hal PJJ ini kami menyadari bahwasanya layanan dari Bapak Ibu Guru, kemudian layanan sekolah dari ketatausahaan, dan layanan seluruhnya kepada anak-anak sekalian mestinya tidak maksimal. Artinya tidak seperti kalau pada saat pembelajaran tatap muka. Namun demikian, kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melayani proses pendidikan bagi anak-anak sekalian. Nah, maka dari itu kami meminta umpan balik dari Anda itu seharusnya juga dapat mengimbangi. Ini ada live juga baru mau masuk live atas nama siapa tadi. Nah, mengimbangi itu artinya ya di apapun yang diinstruksikan sekolah, instruksikan guru itu ya sebisa mungkin, karena sekolah berusaha semaksimal mungkin, kami minta juga semaksimal mungkin. Nah, untuk kelas 12 MIPA itu rata-rata kami menilai bagus dalam hal ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, kemudian kita menuju kepada pembahasan yang pertama. Ini saya cut off bahwasanya untuk kegiatan kita belajar mengenai dimensi 3 sementara dihentikan dulu. Karena nanti berkelanjutan ya, nanti ada pembahasan lagi di topik-topik akhir sebelum kita melaksanakan ujian sekolah. Nah, nanti yang akan kita bahas di
di pertemuan berikutnya itu adalah tentang statistika. Nanti sumber belajar kita, mohon maaf, sumber belajar kita yang sudah Anda pegang sementara ini kalau tidak salah buku dari perpustakaan yang tebal itu. Saya juga sudah punya. Namun demikian yang di lembar kerja siswa dari penerbit Simpati itu malah saya belum punya. Jadi nanti ke depannya mungkin selain dari buku itu, kemudian dari sumber-sumber lain, kemudian dari lembar kerja siswa, nanti kita akan mengacu pada sumber itu. Nah, maka dari itu ke depan ini sudah kita jadwalkan. Bagi yang belum mendapatkan, nanti silahkan sesuai jadwalnya nanti diambil dan kita bagi kalau tidak salah untuk kelas 12 itu pada hari Jumat. Ngaten. Itu. Kemudian kami sampaikan bahwasanya ini belum menuju pada materi. Namun silahkan bisa dicatat. Nanti pada ke depan minggu berikutnya, minggu besok pada hari Senin, tanggalnya tanggal 30, tanggal 6 ya, 6 September. Nanti saya akan membahas tidak pada awal-awal bab, tetapi nanti saya akan membahas tentang rataan hitung atau min, kemudian median itu titik tengah, kemudian modus atau nilai yang paling sering muncul. Ini kami sampaikan langsung dikarenakan saya yakin, saya ulangi, saya yakin di SMP dulu Anda sudah ada materi statistika. Hanya saja untuk di tingkat level berikutnya, di tingkat sekolah menengah di atasnya, sekolah menengah atas, nanti pada pembahasan-pembahasan itu yang saya sebutkan min, median, modus, rataan, kemudian titik tengah, kemudian nilai yang paling sering muncul, nanti juga ada ukuran letak anak-anak, ukuran letak, saya ulangi, ukuran letak. Itu nanti ada tataran bahasan lebih jauh karena nanti ada data tunggal, ada data berkelompok dan seterusnya. Nah, besok pada hari Senin tanggal 6 itu saya meminta Anda untuk mengumpulkan informasi yang dirangkum bersumber dari buku paket dari kementerian, kemudian dari buku LKS juga boleh. Nanti sambil bisa Anda mencatat ini tentang apa definisi dari statistik dan statistika. Saya ulangi, apa definisi dari statistika, kemudian apa perbedaan statistik dan statistika, kemudian apa itu data tunggal, apa itu data berkelompok, kemudian apa itu data diskrit, kemudian apa itu data kontinu. Ini saya rekam anak-anak, nanti saya sampaikan juga. Kemudian juga bagaimana kita cara menyajikan data. Jadi awal-awal dari statistika itu pengantarnya dari pengertian, kemudian tentang data, datum, data tunggal, data berkelompok, kemudian data diskrit, data kontinu. Nanti pada akhir sebelum pembahasan tentang perhitungan min, median, modus, kemudian nanti ada ukuran penyebaran, itu nanti ada bagaimana cara menyajikan data. Jadi dipersiapkan, nanti silakan baca-baca dulu informasi tentang itu. Nah, berikutnya pada pertemuan minggu depan nanti saya akan membahas min, median, modus karena sumbernya sudah ada, kemudian nanti saya juga kelihatannya sudah punya videonya, nanti Anda bisa melihat. Karena kita akan merencanakan bahwasanya pada saat PTS, penilaian tengah semester, yang sedianya dilaksanakan mulai tanggal 6 September, tetapi oleh karena pada minggu itu bersamaan dengan geladi bersih, bukan simulasi lagi, geladi bersih asesmen nasional, maka pelaksanaan penilaian tengah semester nanti saya undur anak-anak. Kita undur, tidak saya undur. Kita undur bersama-sama. Jadi akan kita laksanakan pada minggu ke-2 September, dimulai 13 September sampai dengan, kalau tidak selesai sampai 17, nanti sampai 20. Dan jadwalnya ini juga masih
dibuat, direncanakan. Itu tentang materi yang akan kita bahas besok tentang statistika. Nah, berikutnya tadi saya menjanjikan pertemuan kita tidak lebih antara 30 menit saja ya, lebih dikit kurang dikit. Berikutnya ini yang sangat penting itu anak-anak, itu tentang pemenuhan tugas-tugas Anda, pemenuhan penilaian harian, dan pemenuhan presensi Anda. Nah, itu yang dibahas pada saat koordinasi Bapak Ibu guru. Nah, khusus untuk mata pelajaran saya luas dari anak-anak. Jadi anak-anak yang presensinya itu malah terlalu jauh, kalau kita mau istilahnya kita mau ngoyak, itu nanti bisa kita antisipasi dengan misalkan saya menghadirkan Anda ke sekolah dan seterusnya, atau dengan cara-cara komunikasi lewat WhatsApp dan seterusnya. Itu jadi bagi saya intensitas. Kemudian perlu kami memohon maaf kepada beberapa peserta didik mungkin secara pribadi dari layanan saya, terutama kemarin maunya saya itu peserta didik yang tidak bisa mengikuti di model atau di LZS itu intensitas kita tetap. Jadi saya menyampaikan tugas, kemudian Anda mengerjakan. Saya menyampaikan ulangan melalui grup WhatsApp, kemudian Anda mengumpulkan. Nah, kenyataannya memang ya dari segi Anda repot, saya juga dari segi pekerjaan juga sedikit lain dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi nanti saya ulangi, saya mohon maaf jika pada saat kami melayani Anda belum maksimal. Nah, momen seperti ini bisa kita untuk menyatukan pendapat. Jadi nanti bagi anak-anak yang belum terlayani, bahkan kemarin untuk tujuan memudahkan dalam administrasi itu dari model saya keluarkan, kemudian kita bisa intent dapat berhubungan lewat WA. Ada yang sudah bisa komunikasi, namun demikian ada juga yang belum. Maka dari itu kami tadi meminta kepada anak-anak yang saya sebutkan untuk mengikuti Vicon ini, antara lain kepada Ananda Dwi Setianingsih, kemudian Ananda Heni, Ananda Majid Nur Wahid, Ananda Rahmalia Safitri, Ananda Septia, Surya Habib untuk kelas 12 MIPA 1, kemudian untuk yang kelas 12 MIPA 2 Ananda Ari Budianto, Muhammad Ayi, kemudian Puspita Handayani dan Wahyu Aldi Saputra. Ini yang kami sebut ini ditinjau dari ulangan harian anak-anak. Kepala pas tadi ini ulangan harian sudah saya tanggapi responnya, sudah saya posting di model, silahkan lihat nilainya. Kemudian karena KKM kita 70, nanti ada tugas yang harus kamu, bukan tugas, apa itu istilahnya pengganti ulangan supaya Anda nanti mendapatkan nilai KKM. Kemudian mungkin dari anak-anak yang dua peserta didik saya sebutkan teratas, itu Ananda Dwi Setianingsih dan saya ulangi, Ananda Dwi Setianingsih dan Heni Nurhayati. Ini setelah kita periksa filenya korup. Jadi Anda mengirimkan PDF kemudian tidak bisa dibuka. Itu entah karena apa. Jadi untuk yang kedua ini penilaian tetap kita laksanakan sejak awal. Itu nanti silahkan mengulang dikirim. Kalau karena di model sudah Anda mengirim, nanti bisa mengirim melalui WhatsApp. Ini sudah kami tinjau, saya set nama di WA dan seterusnya. Ada sekitar 10 peserta didik yang belum respon untuk ulangan harian. Berikutnya kami sampaikan untuk yang tugas, saya ingat itu ada 2 tugas. Yang pertama hanya mengerjakan jarak 2 buah titik. Kemudian yang kedua membuat deskripsi tapi bentuknya voice atau MP3 tentang jarak 2 buah titik, jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Dan semua sudah saya nilai, saya respon. Namun demikian bagi para peserta didik, saya ulangi, bagi para peserta didik yang merasa belum itu,
Jika Anda tidak menghubungi saya, nanti saya yang akan menghubungi Anda di beberapa hari ke depan atau mulai hari ini anak-anak. Itu ya, yang perlu kami sampaikan gitu tentang pemenuhan tugas. Nah, untuk presensi demikian juga. Kebetulan pada saat saya input atau lapor presensi, terutama pada anak-anak yang kemarin terkategori luring, itu karena saya melihat di presensi di ruang guru itu sudah ada, itu masih saya penuhi semua. Namun demikian, kalau Anda juga harus mengimbangi dengan mengirimkan tugas. Walaupun intensitas pertemuan saya dengan Anda di sekolah itu saya tidak bisa membaca, saya tidak terbaca. Nah, maka dari itu, kalau memungkinkan dan Anda ingin supaya nanti memudahkan pada saat administrasi, saya akan mengembalikan semua nama ke dalam LZS. Kemudian nanti berikutnya untuk dari segi absensi yang memang tidak bisa mengikuti di LZS, itu nanti Anda bisa melakukan absensi di sekolah pada saat jadwal luring, yaitu hari Selasa dan Kamis. Saya ulangi bahwasanya pengumuman tugas itu, pengumuman tugas, penilaian harian, kemudian presensi nanti kita menyelesaikan dalam beberapa hari ke depan. Nah, berikutnya pembahasan tentang perencanaan penilaian anak-anak. Tadi saya mengatakan bahwasanya setelah kita melaksanakan ulangan harian juga tugas, nanti untuk secara korporasi skala sekolah nanti akan melaksanakan penilaian tengah semester pada minggu kedua September, jadi tanggal 13 sampai 17. Kalau mungkin nanti bisa ditambah dengan Senin berikutnya tanggal 20. Nah, nanti mohon anak-anak persiapan, mestinya dari semua Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ulangan harian. Gitu yang kami sampaikan tentang rencana penilaian. Nah, akan saya tambahkan anak-anak, nanti karena ini berlangsungnya waktu, ini sudah mau September, Oktober, November nanti ada penilaian akhir semester. Nanti jatuh Januari sudah masuk semester 2 dan itu waktunya pasti uyak-uyakan antara beberapa agenda-agenda kurikulum, siswaan dan seterusnya. Itu perlu kami sampaikan sebelumnya, walaupun ini belum diflorkan secara umum, bahwasanya nanti sekolah itu mengagendakan pada saat ujian sekolah. Saya ulangi anak, pada saat ujian sekolah itu nanti selain ujian tulis itu juga ada ujian praktik. Jadi yang kami maksudkan ujian praktik di sini adalah nanti anak-anak sekalian, ada setiap mata pelajaran, kita instruksinya kepada setiap mata pelajaran itu akan mengadakan ujian praktek. Nah, dengan pada pertemuan pagi hari ini, saya menginformasikan pada Anda bahwasanya ujian praktek untuk matematika wajib bisa dimulai pada hari ini. Nanti bentuknya seperti apa? Kalau tahun kemarin saya memberi kebebasan pada para peserta didik untuk membuat karya matematika, bisa berupa makalah, bisa berupa istilahnya apa kemarin yang dibuat bagus itu notes matematika, bisa berupa video, kemudian bisa membuat PPT, PowerPoint. Nah, materinya karena ini mata pelajaran matematika umum, pelajaran matematika umum itu nanti ya khusus mata pelajaran matematika wajib dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, nanti silakan Anda memulai mengerjakan itu. Nah, untuk itu karena saya tahu kompetensi Anda dalam IT itu lumayan, saya minta nanti untuk tahun ini khusus membuat video pembelajaran tentang materi matematika wajib. Jadi mulai dari kelas 10 itu ada persamaan mutlak dan seterusnya, kelas 12-nya seperti ini, kelas 11-nya kemarin mungkin ada barisan deret dan seterusnya. Itu nanti silakan Anda memilih. Jika materi sudah dikerjakan temannya, tidak boleh ganda. Saya ulangi,
Saya meminta nanti bentuknya video, monggo seperti apa caranya, cara Anda membuat kreativitas tentang itu. Durasinya tidak usah panjang-panjang, karena kemarin ada teman Anda hasilnya bagus membuat video tapi durasinya 45 menit, tapi sudah membahas seluruh materi yang seluruh kompetensi dasar yang dipilih. Kemarin kalau tidak salah memilih tentang suku banyak dan teori mahasiswa, itu bagus sekali hasilnya. Nah, nanti itu yang kami sampaikan tugas untuk matematika wajib kelas 12 MIPA. Saya membuat tugasnya individu, tidak berkelompok. Kalau tahun kemarin saya membuat apa itu? Saya membuat untuk satu kelompok itu 2 orang. Namun demikian ada keluhan dari peserta didik. Nah, saya yang bekerja, dia tidak bekerja. Nah, nanti nilainya gimana, Pak? Itu buat catatan saya gitu. Jawaban saya seperti itu. Nah, untuk istilahnya untuk mengantisipasi hal ini, silahkan. Nanti saya tidak menentukan di videonya harus seperti ini. Silahkan membuat video, yang penting dapat terlihat. Toh Anda bisa mengekspor dari PPT, PowerPoint ke video itu kan mudah sekali. Buat video dari PowerPoint, Anda membuat PowerPoint, kemudian nanti dibuat rekamannya per lembar bisa, kemudian diekspor ke video bisa. Itu pakai HP juga bisa. Silahkan, nanti kreativitas Anda. Tidak menentukan ukurannya harus seperti ini, harus HD, tidak. Itu tergantung pada Anda. Itu perlu kamu sampaikan. Jadi saya ulangi, di saat ini juga saya menyatakan bahwasanya nanti untuk matematika wajib bisa dimulai dari sekarang. Nanti kami juga menginformasikan pada Bapak Ibu guru yang lain, karena kalau nanti mendekati ujian, wah nanti bahaya. Banyak semua mata pelajaran ada 15, semua memberikan tugas dan seterusnya. Itu maka pada prosedur operasional standar di ujian sekolah itu pasti dicatat. Untuk ujian praktek bisa dilaksanakan mulai dari semester 1. Itu nggih, anak-anak yang kami sampaikan tentang 3 hal penting. Sekali lagi kami menggarisbawahi tentang layanan sekolah. Mohon maaf jika tidak begitu maksimal dikarenakan hal seperti ini, hal pandemi karena PJJ juga, tapi berusaha untuk memaksimalkan layanan kepada anak-anak. Saya menyadari Bapak Ibu guru yang luar biasa, Bapak Ibu guru kita yang mempunyai semangat seperti itu. Kamu bisa menilai, ada yang luar biasa, ada yang sedang-sedang aja dan seterusnya. Intinya secara umum kami berusaha untuk menyampaikan layanan kepada anak-anak sekalian semaksimal mungkin. Itu banyak yang kami sampaikan. Nanti saya tetap jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya memberi kesempatan pada Anda. Ini sudah sekitar 28 menit kita melaksanakan pertemuan. Saya menjanjikan sesuai dengan saya akan melaksanakan sesuai dengan perjanjian kita sejak awal. Masih ada waktu sebentar jika ada dari anak-anak sekalian untuk menyampaikan beberapa hal kepada kami. Kami persilakan. Tidak usah open kamera, enggak apa-apa. Yang penting open mic. Kalau tanya, kalau tidak open mic gimana kan gitu. Silakan. Ada 25 lebih anak, masa enggak ada yang punya unek-unek gimana gitu. Meskipun tadi saya meskipun tadi saya istilahnya menunjuk nama, namun tidak saya absen. Mohon yang namanya ini dihubungi. Tidak, ini saya tidak. Apakah anak-anak ini, terutama anak ini kalau ada pertanyaan silahkan yang kami sebutkan tadi. Kemudian dari 2 peserta didik tadi saya tekankan kepada Ananda Dwistianingsih, kepada Ananda Heni Nurhayati, untuk ulangan harian Anda belum Anda dapat lihat hasilnya karena file yang Anda kirimkan kepada kami pada saat ulangan itu istilahnya file korup ya, tidak bisa dibuka. Jadi nanti mohon diulang, dapat melalui WA atau bisa kalau mengganti mendel dulu di LZS,
kemudian diganti dengan file yang baru, silakan. Itu anak-anak, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini hari Senin. Saya ingin dijawab pertanyaan saya. Saya memilih Ananda Anisatul Anwar. Masih stay. Halo. Ananda Anisatul Anwar. AA. Kok enggak dijawab? Jangan-jangan ditinggal nih. Oke. Anda Prisa, masih ada? Masih stay? Ananda Prisa Amalia? Iya, masih. Masih? Masih. Kok suaranya tidak? Ya. Masih, Mbak Prisa? Masih. Ini pakai seragam kamu? Pakai. Coba dibuka sebentar. Agak jauh dikit no. Oh iya. Oke. Kok enggak terlihat seragam? Coba ke bawah. Yang baju. Baju. Oh iya, ini yang biru-biru. Oke, terima kasih. Tutup lagi. Oke, jadi ini juga kami sampaikan pada Anda berdua yang nanti akan melaksanakan, sekarang bukan olimpiade, namanya apa itu, kompetensi sains. Itu berdua, kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Ada 2 peserta didik, semuanya dari kelas 12 MIPA. Itu kalau tidak salah nanti waktunya bersama dengan PTS, tidak apa-apa, nanti khusus pada hari itu nanti menyesuaikan. Satu lagi, oke, ini ada yang resen, Mbak Rosinta Febri, silakan. Pak mau tanya. Oke. Materi untuk pembuatan video, materinya milih sendiri apa gimana, Pak? Milih sendiri saja, maka semakin cepat nanti Anda mengerjakan, pilih sing kamu senengi, nanti WhatsApp pada saya atau menghubungi saya membuat ini, Pak. Nah, tapi nanti saya minta Anda rencananya sampai gimana videonya dan seterusnya. Kalau sudah Anda memilih, jadi kalau sudah terpilih misalkan Ananda Rosinta memilih bagian fungsi kuadrat grafik, enggak usah panjang-panjang, durasinya enggak usah panjang-panjang. Jadi misalkan pada saat membahas persamaan kuadrat kan ada banyak sekali itu. Dari menyelesaikan persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, grafik fungsinya dan seterusnya, itu tidak usah semuanya, boleh. Sedikit saja menyelesaikan persamaan kuadrat. Misalkan ada 3 cara, yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Itu 1 orang saja. Kemudian yang lain, yang grafiknya orang yang lain. Nanti setiap ada konsultasi dengan saya, pasti akan saya arahkan seperti apa. Dan jangan jauh-jauh dulu, ini rencana, Kak. Andai kan kamu mulai sekarang, itu bagus sekali. Besok nanti kamu tidak kerepotan anak-anak. Jadi gitu, termasuk mata pelajaran yang lain. Nanti besok hari Jumat akan kami sampaikan pada Bapak Ibu guru. Karena hasil kemarin, dan tidak semua mapel melaksanakan praktek, tidak apa-apa. Itu kan tergantung. Kalau mapel yang tidak menggunakan praktek atau tidak mengikut praktek, maka nanti nilainya dari ujian tulis saja. Saya ulangi, bagi Bapak Ibu guru yang tidak melaksanakan praktek, maka nilai ujian sekolah yang kamu dapatkan dari ujian tulis saja. Harapan kami, kalau dengan adanya ujian praktek nanti insya Allah akan, jika ujian tulisnya tidak terlalu bagus, nanti dirata-rata dengan ujian prakteknya bagus. Jadi mengamankan Anda. Karena ingat, kita mematok nilai 7,0. Rata-rata semua mapel itu harus 7,0 supaya Anda lulus. Nah, ujian itu kalau materi dari kelas 10 sampai dengan kelas 11, kalau Anda tidak mencermati, tidak memperhatikan, itu nanti kemungkinan
untuk mendapatkan nilai itu ya pas-pas saja supaya nanti nilainya bagus. Jadi kita tambahi dengan ujian praktek. Gitu. Terima kasih. Ada usul dari Ananda Rosinta. Jadi silakan cepat berkonsultasi. Nanti akan mendapatkan materi yang diinginkan. Jadi misalkan Ananda nanti belakangan Anda sukanya ini, kompeten Anda seperti ini, memahami yang ini sudah dikerjakan teman yang lain. Nah itu seperti itu. Dan saya ulangi, tidak usah terlalu lebar pembahasannya, sedikit-sedikit saja. Sehingga nanti kamu bisa memaksimalkan hasilnya. Dan saya tidak mematok harus HD, harus kurang, tidak usah, nanti tidak usah begitu. Jadi sesuai kemampuan Anda, sesuai dengan perangkat-perangkat yang Anda miliki. Gitu, sudah terjawab atau mungkin ada lagi? Dari Mbak materi Rosita? yang digunakan Gimana? materi yang digunakan materi kelas 12, Pak. Apa kelas 11? Nah, kowe ora ngrungokne. Karena ini mata pelajaran matematika umum, itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau tidak salah ada 23 kompetensi dasar kurang lebih. Saya kalau ngitung kelihatannya kalau tidak 23 itu saya hitung dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester genap. Itu Anda memilih. Jadi di antara 55 peserta didik itu bisa memilih di antara materi-materi itu. Dan waktunya silahkan, Mas, setelah seminggu ini Anda selesai kirim silahkan. Pak, tapi pasti tetap saya analisis. Ini sudah layak belum? Kurang ini, Nak. Ini sebaiknya begitu, anak-anak. Nah, pasti saya memberi cara seperti itu. Dan saya meyakinkan bahwasanya ini tugas untuk individu, tidak untuk kelompok. Ngoten nggih? Jelas, jadi materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada anak-anak, sudah lebih dari 30 menit saya menjanjikan sesuai yang kita sepakati bersama-sama. Saya tunggu dulu sampai 10-20 detik jika ada pertanyaan. Tidak ada. Betul. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Kemudian walaupun ini hanya sekitar 25 tadi live kemudian live masuk ada sekitar 30, tidak apa-apa. Itu kami menyadari. Dan nanti toh ini nanti setiap pertemuan kami rekam, nanti kami bisa sampaikan di LZS maupun di grup WhatsApp untuk mereview kembali pertemuan-pertemuan yang lalu. Pesan-pesan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian beberapa hal yang ditekankan. Intinya kami mereview lagi. Kamu mempersiapkan yang pertama, besok akan ada tugas statistika tentang pengantarnya, yaitu definisi dan seterusnya sampai dengan cara menyajikan data. Mungkin nanti saya akan membuat draft-draftnya untuk kamu upload di LZS atau kamu kirimkan saya yang bagi yang tidak bisa di LZS gak enak loh, kita lupa itu ada tugas nanti soalnya menyusul mengumpulkannya minggu depan. Kemudian pada pertemuan besok Senin tanggal 6 September saya akan membahas khusus min median modus. Nah nanti untuk PTS-nya kalau soalnya 25 misalkan nanti yang 20 dari dari dimensi 3, yang 5 dari statistika. Yang penting mengcover 2 bab. Tidak mengharuskan tetapi bisa menyesuaikan nanti karena kita merencanakan akan menggunakan model untuk PTS. Kalau tidak memungkinkan nanti menggunakan Google Form juga tidak apa-apa. Nanti tinggal kesepakatan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Nah kemudian 1, 2 sudah, kemudian rencana penilaian kita simpulkan bahwasanya setiap mapel nanti akan ada ujian praktek. Kami menyarankan ada di pos itu 2 jenis ujian, tapi Bapak Ibu guru yang tidak berkenan hanya untuk ujian tulis saja, enggak apa-apa.
Itu. Jadi untuk matematika sudah saya florkan ujian model prakteknya secara individu, membuat video apapun bentuknya, kemudian durasi seminimal mungkin tapi mengcover tujuan daripada pembuatan. Itu yang kami sampaikan. Bisa dikerjakan mulai kapanpun, secepatnya lebih baik, sehingga nanti untuk tugas-tugas lain tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu merepotkan Anda. Itu kami sampaikan. Kami tadi sudah memfollow-kan, jika ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada, terima kasih bagi anak-anak yang sudah menanyakan. Pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempersiapkan pelajaran. Awas, pelajarannya ini hanya 1 jam ya, tidak seperti kemarin.